gue nggak tahu ya teman-teman menganggap ini sebuah karya atau seperti apa. Tapi pada poinnya ketika kita berbicara bebas, orang pasti bakalan banyak yang kritik. Tapi dengan kata asal goblek ini, kita bilang haters itu selalu menjelekan orang yang punya kreativitas. Pasti. Ketika orang punya kreativitas yang bisa dijual, mereka ini ngerasa kalau mereka itu bisa lebih dari si kreator itu. Ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apain padahal ya. Nggak ngapa-ngapain. Cuma komen doang, itu kan sifat netizen gitu ya. kan. Yes, teman-teman Norkid semuanya kembali hadir. Kali ini gue bersama anak-anak yang bermain dengan Dream. Tapi sebelum gue mulai, gue mau selalu doain teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya. Yang lagi kena musibah, lagi aman-aman aja, tetap stay dan intinya tetap rayakan hidup kalian. Ya, kita langsung aja kita masuk ke topik acara ya. Iya. Gue udah gak sabar ya, gak sabar buat ngobrol bareng. Ya bisa dibilang kayak apa ya, grup rap atau grup hip hop yang ada di Jakarta fenomenal lah ya kan, di yang sempet hits pada zamannya. Gak tahu sekarang nih belum kita lagi, tapi kita harus angkat lagi. Itu wajib. Soalnya kan di utara scene musik tuh lagi ramai banget. Betul. Lagi go publik banget gitu kan. Ya jas merah lah intinya. Jangan lupakan sejarah bahwa ada rapper yang pernah hit, yaitu Asal Goblek. Sip. Asal goblek. Sehat bro. Sehat. Jaki sehat dong. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Biar enak kenalin dulu. Iya. It's apa namanya nih? Asal dari mana? Iya. Terus Oke. sekolah di mana? Siap. Pakai rima nggak sih? Mantap dong lo. Biasa kalau Gimana? itu lebih terkenal sama dari mana? Nah, kasih mainkan. Iya. Oke, nama gue Yusuf A. Gue tinggal di Jakarta Utara. Sampai saat ini gue masih mengudara. Oke. Tapi jangan lupa gue masih ada di utara. Iya, nggak jelas itu. Coba yang BBB-nya nih. Nama gua Jaki udah diambil semua. Ya, Itu aja. ya. Caur. Ekspektasi gue udah berapa bit nih? Harus nggak sesuai. Iya. Sesuai. Ini apa namanya tuh? Ngatain ekspektasi. Ya apa sebenarnya namanya lifestyle freestyle random. sebenarnya sih ya namanya asal goblek ya. Ya asal goblek aja gitu kan. Sip. Ngeles aja gitu. Kuatannya ya. Iya. Dia bisa ngeles sepanjang. Iya, begitu. Oke, sip. Nah, Bang Jaki, Bang Ucu Ya, siap. wakilan dari Asal Goblek. Ya, Ada berapa orang lagi nih yang nggak hadir? 5 ya. Atau personilnya udah. Enggak lah, kurang. Kira-kira 1000. Ya kalau di foto cuma 6 cuy, kalau nggak salah. Cuma 6. Cuma 6 ya. Di situ ada Agai. Itu namanya Agai. Agai itu Agai yang sekarang nggak tahu kemana. Nggak tahu ya. Karena terakhir kita tahu dia di Malaysia. Wih, TKI. Dia TKI. Enggak jadi tukang pisang. Kayaknya TKW dia. Jangan dong mau nge-rap. Jadi ada Agai di situ, dia spesialis beatbox di situ. Oke. Terus ada Helmi yang sekarang udah Helmi ya. Bang Helmi itu sekarang udah dikekang sama istrinya. Oh ya, sama rezim kan. Sama TVR. Ya. Helmi Yahya. Ya. Jadi ada Helmi di situ. Sama rezim istri. Terus ada lagi Kosim. Sekarang dia udah sibuk kerja di daerah Cikarang lah. Walah, daerah industri lah ya. Industri, dia sibuk lah pokoknya. Sampai kita mau ajak nongkrong aja susah banget gitu kan. Udah cuan. Wah, cuan. Terus ada lagi satu siapa? Handoko. Dia jadi pengangguran yang ada di zonanya, ya di zona nyamannya dia. Jadi unlimited dia. Jadi zona namanya ya jadi pengangguran. Dia mau kerja jadi kayak berlawanan gitu. Iya, jadi dia Nganggur lah ya. fokus nganggur dia. Jadi sendiri
Kalau gua sekarang jadi freelancer aja sih. Freelancer. Pembedanya emang nganggur. Kata halus dari nganggur. Nah, itu jadi freelancer. Jadi apa aja gua garap lah pokoknya. Kan lah serabutan. Iya. Palu gak ada, palu gak ada. Iya, betul. Tapi apa tuh fokusnya tuh kerja sekarang? Lebih ke videografer sih. Videografer, Iya, editor. Iya. Kalau di balik layar. Iya, di balik layar aja lah kita mah. Kalau Bang Jaki Kalau gua ngajar ngajar apa? ngajar silat. Di terbang-terbangan dong. Ngeri banget dia. Terbang-terbangan. Waris budaya nih. Iya. Gila, respect. Tukang ngancurin bata. Percaya lu. Ngajar ya. Ngajar apa tuh? Ngajar di apa? SD. Oh, ngajar SD. SD Beneran mana nih? tapi. Ada di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jangan disebut, ntar murid gua nonton. Oh iya, nggak apa-apa, bagus lah. Biar ada dulu subscribe Itu tapi beneran ngajar eskul silat. Enggak ngajar Enggak. SD. Oh ngajar SD. Oh, guru beneran. Oh guru, mantap mantap. Pekerjaan yang mulia bro. Guru ya. Guru itu. Salim dong. Makanya gak masuk nih. Memberi salam dulu. Guru apa? Guru apa tuh? Guru kebetulan agama. Oh, maaf. Masya Allah. Agama. Parah, parah. Enggak, jangan. Agama ya. Jangan-jangan di daerah itu lagi Tanah Abang aja. Di jangan. Oh, jangan. Enggak, gua di Jakarta Pusat. Jangan Iya, di Pusat. spesifik lah. Oh iya. Oke. Agama ya. Iya. Oke mantap mantap kerjaannya mantap lah. Ini juga masya Allah lah kerjaannya. Rap oke ternyata guru agama ya. Dan jadi Sangat cover. agak bersebelahan dikit lah. Nanti gua bikin Amat rap, sangat kayaknya. rap religi. Oh, ini udah ada. Apa tuh? Iwan BLC ya? Ya, banyak. Banyak juga kan tuh. yang Muhammadku tuh ya kan. Oh iya. Iya. Alapsi ya, Alapsi. Itunya yang rapnya ada tuh. Oh, Asegaf. Gue nggak tahu yang rap siapa dah. Yang kamu yang ku cinta pada Oh, itu Nabi. mah lama sekali. Lama sekali ya. Anak sekarang nggak tahu. Nggak tahu itu. Oke oke Taunya oke. yang Eh, gini. pokoknya udah di remix ya. Baru di awal ngelawak udah banyak banget. Oke. Asal Go Black, boleh lah kita sharing gitu kan pengalaman dulu. Atau nama dulu asal goblek Iya. apa sih asal goblek itu? Iya. Ya gue bingung gitu. Asal kan asal gitu goblek apa gitu. Go Black ini bahasa Betawi. Bahasa apa Iya. gitu gue nggak tahu. Coba bisa jelasin nggak ke teman-teman itu? Siapa nih yang mau jelasin tuh? Coba bisa dijelasin ya? Ya, jadi asal goblek ini sebenarnya bahasa ngeles sih. Bahasa ngeles. Gimana jelasin gitu? Karena ketika kita membuat suatu kreativitas atau bisa dibilang karya ya, gue nggak tahu ya teman-teman menganggap ini sebuah karya atau seperti apa. Tapi pada poinnya ketika kita berbicara bebas, orang pasti bakalan banyak yang kritik. Tapi dengan kata asal goblek ini, kita bilang ya terserah gue, namanya juga asal goblek. Iya. Iya kan? Iya, jadi lebih ke ngeles sih. Kalau orang bilang ngeritik, oh bodo amat. Namanya asal goblek, sesuka gua aja. Kalau ngomong begini, ya lu kritik ya bodo amat. Kalau saran, mohon maaf nih. Ntar dulu. Ntar dulu saran mah. Lu punya karya apa? Iya. Terus Ngeri. iya kan? Karya apa? Lu punya karya apa? Karya lah. Iya. Kalau misalkan gua udah punya suatu pergerakan tentang, bukan pergerakan apa ya, kreativitas lah ya, lebih ke kreativitas. Seburuk-buruknya kreativitas kita bisa bikin sendiri. Oke, setuju. Bener nggak? Betul. Karena kalau misalkan kreativitas orang pakai karya orang, pakai kreativitas orang, itu bukan kreativitas kan? Gitu loh. Jadi asal goblek itu terbentuk dengan ya terserah gua mau ngomong apa kek, Iya. mau Kalau bikin, ditanya asalnya ya nggak tahu. iya nggak tahu. Ngambil dari mana? Tapi sejarahnya kita cuma pengen kalau suara kita itu suara hati lah ya, suara hati itu Meluapkan gitu ya. ya bisa tersampaikan lah. Apa yang kita bikin itu relate sama apa yang teman-teman alamin, ya itu bisa salah satu jadi oh iya ya bener juga ya, ternyata memang fenomena-fenomena yang ada, terus apa yang kita pernah alamin itu ada di dalam lagu gitu. Jadi Atau Go Black itu satu tongkrongan artinya. ya bisa Awalnya dibilang tongkrongan. Awal tongkrongan. iya.
Nongkrongnya di mana tuh Bang Diki? Di rumahnya. Di rumah saya. Jadi kebetulan dulu itu di Walang ya. Di Walang ya. Jadi Emang anak Walang. anak Walang. Jadi Asal Goblek ini sebenarnya terbentuk dari anak-anak Walang, dan anak-anak Walang ini apa namanya sih? Kalau dibilang lebih antusias. Karena Yakin tuh. antusias. Antusiasnya gini loh. Ketika mereka jenuh dengan apa namanya? Tanda kutip, jenuh dengan kehidupannya mereka gitu, pergaulannya itu aja. Gimana sih kita bikin mereka support gitu? Oh, ini ada nih yang bisa bikin nama Walang itu bukan cuman ribut gitu kan, terus apa namanya, pergaulan yang nggak jelas. Pergaulan bebas. Iya, pergaulannya macem-macem lah. Kalau bebas ya bebas, kita juga bebas gitu kan. Tapi gimana caranya Walang ini dikenal dengan kreativitasnya itu. Akhirnya timbullah teman-teman untuk bikin satu grup yang ini loh, Asal Goblek dari Walang itu. Kayak gitu. Itu Asal Goblek kesepakatan sama teman-teman apa asal nyeletuk aja itu namanya? Nah itu sebenarnya biang keroknya dia nih. Oke. Jadi pada saat itu kebetulan Zaki ini apa namanya, suka yang namanya genre rap hip hop. Pada saat itu memang Zaki ini salah satu orang yang enak nih lagu ini nih, karena rap ini bisa tanpa harus punya keahlian di bidang musik gitu loh. Gak punya nyanyi, suaranya bagus. Iya, betul. Yang penting nggak bisa ngebacot Yang penting aja. ngebacot aja. Yang rap gitu ya. Iya. Harus skill suara bagus, berapa oktav. Iya, betul. Jadi asal ngebacot aja. Jadi Yang penting lirik. rimanya Betul. sama Batasnya gitu. di lirik. Jadi nggak mentingin yang namanya refnya di mana, chorusnya di mana gitu kan. Yang penting ya Jelek udah. banget. Nah, gitu. Ya itu, ya tentu ada standar juga lah. Jangan parah banget gitu kan. Di situ. Rusak musik rap itu sendiri nantinya kan. Karena beberapa kali ada yang temen mau coba nge-rap, ternyata ini musik jalan, orangnya belum jalan. Tinggal nulis dia. Iya. Jadi Itu Budi biasanya. Biasanya denger lagu orang, wih bisa nih gue. Bisa. Giliran lagu sendiri kacau. kacau. Iya. Salah sama motor Iya. ya. Tetap ada apa seninya juga kan. Pasti. Nah, sembarang lah artinya. Iya, Nggak sembarang. betul. Jadi pas pada saat itu dia coba buat ngajak gua. Nah, terus Dan gua nggak ada yang namanya apa namanya pengetahuan tentang musik itu sendiri gitu kan. Iya. Tapi dia kekeh nih, ayo coba dong. Karena basic masuk. Lu ngeliat basic apa? apanya Ska tuh nih? kan gue dulu sama dia Oh, ska. Oh, main ska iya, gitu. ada. Oke. Suka Ska agak ritmenya agak cepet kan. Iya. Iya. Ikatan batin ya. Iya, betul. Gua dulu Saudara jauh gitu. pernah ngeband juga gitu kan di bidang musik ya, walaupun gua vokal fales ya kan. Tapi nggak bikin gua males sih. Masuk kita masuk. Rimanya masuk. Catat tuh. Jadi lirik ya. Jadi itu. Jadi pada saat itu oke lah gua coba. Tapi gua ada beberapa hal yang harus gue perhitungkan juga kan. Ini musiknya dari mana gitu kan. Ya, emang ribet ya. Ribet. Tapi kan download juga banyak. Download banyak. Cuman gue pengen original dan otentik. Oke. Itu Original otentik. Iya bagusnya dia tuh dulu gini, gue sering ngasih nyodorin nih cuy, beat, nggak mau bikin, Iya. nggak gue mau bikin, gini Iya. terus. Karena emang awalnya pada saat ngeband juga gua emang punya influence. Cuman gua nggak mau
terlalu pure ngikutin genre itu. Pakai dia lu sendiri. Iya, jadi gue coba buat pahami yang namanya ATM. Oh ya, mati. Tiru, modifikasi. Ayo tuker main. Kalau itu, oh iya. Jadi itu awalnya gue coba buat belajar di situ. Sebutannya dulu beatmaker, Beatmaker loh. pembuat beat lah, Bikin beat gitu ya. bikin beat, Beat. Tapi Maker. beatmaker. sebelum lebih jauh deh, itu tahun berapa asal Goblek tuh awal-awal? Nah itu awal-awalnya sebelum asal Goblek ada, itu 2011. 2000. Itu coba buat pahamin dan pelajarin mulai tentang kayak banyak obrolan obrolan ke situ Konsep tentang lah, konsep. beatmaker itu sendiri kan, bikin beat itu yang awalnya cuman tahu aplikasi Fruity Loop dulu. Oh, jadul juga. Iya, Fruity Demo Loop. lagi. Demo lagi, trial ya kan. Nah, itu di Masih situ. warnet lah pasti. Wah, warnet, caur Parah warnet. itu zaman itu mah belum ada tuh. Iya. Gadget canggih sekarang. Iya, jadi dari Fruity Loop itu akhirnya berkembang di situ. Jadi kita punya salah satu kerabat lah yang tadinya mereka cuman di bidang bisnis dalam studio musik ya kan. Akhirnya dia kayaknya kasihan dia. Kayaknya kasihan nih anak gak punya wadah gitu. Iya, Uang juga minim. Iya, baju nggak punya wadah akhirnya namanya dulu studio apa ya? DMC. DMC. Dulu DMC. Dulu ada di Taman Taman Walang. R. Petra sekolah. Iya, R. Petra. itu Oh, bang. sebelum bertigaan itu ya? Iya betul. ada Tiga Jalan ada. Soka tuh. Iya, betul. Di situ tuh dia support banget sampai dia mau bikinin album, cuman karena kita belum siap dari segi finansial, akhirnya ya udah kita bikin single aja terus sampai singlenya mungkin Lebih orang album. itu. Jadi single kita itu lebih dari 20 lagu. Buset, banyak Iya. banget. Itu kalau single dua itu ya? udah album udah 2 itu. Udah dua. album udah 2. Betul. Dan alhamdulillah dari semua lagu itu nggak ada yang namanya kita free download. Dari beatnya kita bikin sendiri. Iya, bodo amat hasilnya bagus apa enggak Betul. ya. Jadi Gimana tadi? nah, jadi beatnya itu kita pakai yang tadi gue bilang Fruity Loop Studio itu. Kita coba cari referensi yang sekiranya masuk dan apa yang gue bisa ya gue lakuin aja. Itu aja udah. Terus untuk masalah suka nggak suka, ya itu sih bodo amat gitu. Nah, ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang halnya ke kreativitas, kita mikirnya udah Jalan kita aja yang penting jalan aja dulu. Jadi kita nggak mikirin apa yang namanya itu. Tapi alhamdulillah ketika kita mengerjakan sesuatu ya, gua sih ngelihatnya dari manjada wajada aja. Iya, Ih, manjada wajada. Gila ya. Tapi Betul. kita harus kita harus tanya Bang Jaki ya, kan dia bilang dia kerot. Ya, ini Dia yang nyodorin nih. Betul. Gue tertarik ya, alasannya ngapain gitu. Mau ngapain gitu. Awalnya Apa motivasi lu lah? Nah, supaya itu. bisa bikin apa rap musik Ada kayak gitu. pemikirannya sana tuh apa gitu. awalnya gue seneng aja gitu, seneng denger lagu siapa dulu cuy, Ekbol, Eko Show. Eminem, kalau Eko Show gue enggak. Oh, Eko Show enggak ya? Wah, Ekbol musuh dong. Iya, betul, ya. ini mah buset mulutnya udah kayak iya. apaan itu bang, cepet banget grabnya dia. Kadang-kadang lagu-lagu kita condong ngikutin gitu, Iya, tapi iya. kita nggak ngikutin banget gitu, nggak pure. Akhirnya gue ngajak dia, kebetulan dia terhipnotis. Ya kan? Kedoktrin. Padahal dia nggak punya ya. Iya, nggak ada Padahal dia basic. waktu itu lu masih ngeband aja ya? Masih ngeband. Bandnya bubarin aja dah. Dan bener bubar. Karena dulu kan eranya kan hip hop naik gitu. Iya, iya. Pada Hip-hop naik. 2011 tuh gila. Iya, hip hop naik. Kita ikut-ikutan naik. Hmm, Gitu. Dan emang nyatanya naik sih menurut gue. Iya. Bagus-bagus lagi. Iya. Meskipun banyak yang apaan nih? Nggak jelas. Iya, itu mah belum itu Ya, ya. terserah gitu. Penilaian dari orang-orang lah. Mindsetnya belum jauh gitu. Cuma lebih ke situ sih, pengen gitu. Jadi masa gue dengerin lagu orang doang sih? Bikin lah sendiri. Sedangkan lagi Iya. sendiri. Iya. Jadi kayak ada motivasi ya, terinfus dari Mas Iqbal ya, Iya. Muhammad Iqbal. Bang Iqbal. Bang Iqbal. Maksudnya Iqbal ya? Ekbol itu salah satu legend dan fenomenal.
Jadi Ekbol I love you. Iya. Gini ya, gini tangan. Gini. Yo. Gini ya. Gini. Kalau gini ya. Kalau gini ya. Siap. Nah, Menarik. dan itu pertama lu ke USUP kan ada 6 orang lagi tuh kan. Iya. Iya. Itu yang 6 orang tuh gimana tuh? Emang udah basic rap apa sama lu hipnotis Sama. juga? Ikut aja Ikut, berarti. ikut. Nah, Cuma akhirnya kan lama-lama terfilter sendiri kan. Iya. Oh itu jelek. Jadi Galut Bener. kuring gitu. Gue gak ngerasa gue lebih bagus kan, cuma menurut pandangan suhu kan. Kan di sini Kalau dia yang menurut- dituakan nih. kalau menurut gua seleksi alam aja sih. Seleksi alam. Seleksi alam. Jadi sebenarnya dari grup Asal Goblek itu sendiri bukan dilihat dari skill, Nah. tapi dari attitude-nya juga, Attitude plus kemauan. kemauan. Jadi kalau kita bilang attitude, banyak yang mau masuk ke Asal Goblek, Nah. Wajar, tapi punya kelainan. nggak mungkin Tabiat lah. Ya circle-nya nggak masuk lah. Jadi emosian. kalau dibilang emosi, semua manusia pasti emosi. Tapi Pinter nulis dia ya. Padahal Jangan apanya jawab Bijak, aja. bijak. Bijak. jadi ketika kita ngomongin tentang tabiat, kita nggak bisa ngerubah, Pak. Nah, Iya. Betul kan? Tabiat Tapi itu nggak bisa minimal bisa ngurangin. bisa ngurangin. Tapi sampai mana pengurangan itu? Kalau misalkan standarnya itu nggak bisa kurang, nggak bisa meminimalisir apa yang dia punya, itu nggak bakalan bisa bikin dia berubah. Cuman bisa ngurangin doang. Jadi ada beberapa teman-teman yang mau masuk, mereka hanya cuman sekedar bisa Sensasi. dibilang parasit aja. Oh, iya, jadi kepala. Numpang ini ya, Lebih ke numpang parasit. tenar. Iya, gitu ya. numpang tenar. Jadi ada yang mau ke dalam ke Asal Goblek, ngomongnya tinggi lah. Iya, oke. padahal cuma Eh, numpang. Tapi pas kita coba lu freestyle nggak bisa, freestyle. Iya. gitu kan. Akhirnya ya udah, terus mereka Kamu obat itu mah. terus dia ngomongin soal wilayah. Wah, wilayah di utara itu luas, Pak. Iya, asik. Dari Muara Angke sampai Marunda itu utara. Terus apa tuh? Nah, ya kan? Dan dia membanggakan wilayahnya mereka. Jadi akhirnya sampai sejauh mana ya akhirnya mereka mental sendiri, bukan kita yang mentalin, mereka yang mental Itu sendiri. yang disebut seleksi alam. Nah, betul. Jadi ya ini opini gua. Nah, Jadi ketika teman-teman yang mau gabung ke Asal Goblek ini ngerasa mereka, wah ini kesempatan gua nih, Iya, karena Gua- lagi naik-naiknya. lagi naik-naiknya. Karena dulu kita naik pakai lagu anak gaul ya sih. Anak gaul, Oh iya, capek-capekan. cabe-cabean. Karena dulu anak gaul berbenturannya sama anak-anak utara yang sering manggung di apa tuh Jayabaya ya. Jayabaya. Nah, itu anak gaul yang lu maksud nih anak-anak hardcore. Gue nggak kesana, Iya. tapi lirik gue yang kesana. Oh, Oke. Sebenarnya mereka itu mencari eksistensi ya, walaupun gua nggak munafik, Asal Goblek juga mencari eksistensi. Pastilah. Pasti. Tapi ketika kita udah dapat eksistensi itu, mereka mencari eksistensinya melewati Asal Goblek itu sendiri. Sampai anak SMP. Sampai tuh. Enggak anjir Ci, SD lu. Anak SD. Bas. Sampai SD. Nah, jadi anak SD ini pola pikirnya mereka ini, oh gua kenal sama Asal Goblek nih. Nah, Ketika dia main sosmed pada saat itu, Facebook, mereka itu jual nama Asal Goblek. Oh, oke. Ya, jadi followersnya dia banyak gitu kan. Oh, cuma pansos doang. Pansos lah ya. doang. Dia Kalau anak zaman SD sekarang, itu. anak SD, Enggak, dulu anak SD-nya gede. gede. Bukan. Oke, SD gede. akhir tapi tinggi. Dulu mantannya apa? Ya itu udah. Tapi nggak apa-apa lah, gak nyaru ya. Nyaru aja. Nyaru. Jadi sebenarnya anak SD itu dia kebelet aja. Pengen merasakan sesuatu gimana ya kalau berhubungan sama orang yang lebih tua gitu ya. ada jadi cur. Kembali Tapi- ke Asal Goblek sih. Ke Asal Goblek. Dibayar terlalu banyak sih. Kacau. Kacau sih. Lagu pertama tuh apa sih? Apa sih itu? Kalau boleh tahu. Wah, kalau lagu pertama sebenarnya kita ngedis. Gak ngedis. Sebenarnya nggak ngedis sih. Buat- Jadi buat hater sih.
Baru mulai seolah-olah jadi kita baru menjelaskan. mulai seolah-olah punya haters. Iya, jadi itu Seolah-olah bukan beneran ada haters itu. Karena dulu yang hits itu kayak lagu buat dis, buat haters, Oke. lagu-lagu rebel. Iya. Dulu yang lebih cepet naik kan itu, jadi kita ngikutin. Apa kayak Yonglet kan gitu ya Yonglet ya. Iya. Dia langsung ngedis hater-haternya gitu. Iya, padahal kan baru Baru muncul dia. Itu lu ya anggap aja ngedis lah ya. Nah. Ngedis siapa itu? ya kalau sekarang bahasanya ngedis netizen. Oke. Karena gini, pada saat itu haters itu selalu menjelekkan orang yang punya kreativitas. pasti. Ketika orang punya kreativitas yang bisa dijual, mereka ini ngerasa kalau mereka itu bisa lebih dari si kreator itu. Ya. Tapi nggak ngapa-ngapain. Enggak apa-apain padahal ya. Nggak ngapa-ngapain. Cuma komen doang, komen. Itu kan sifat netizen Netizen, gitu ya. kan. Pada saat itu. Ya, sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Cuman kan bahasa netizen itu kan di nggak ada. dulu nggak ada. Dulu haters. Dan kita pun bikin lagu itu sebenarnya pembelaan juga, pembenaran juga. Ketika kayak Ekbol bikin suatu karya dan ternyata hatersnya banyak gitu kan, yang nggak suka sama dia karena lagunya terlalu frontal mungkin ya kan pada saat itu. Jadi kita bikin lagu itu ya mewakili juga sebenarnya. Kalau ketika kita nanti bikin kreativitas dibenci sama orang, lu nggak adil lah menurut gua. Iya. Lu terlalu menjudge orang yang sebenarnya punya potensi untuk membuat kreativitas lebih inovatif di situ. Makanya Asal Goblek di situ bikin lagu For Haters judulnya. For haters. Haters. Oh, Ya. dulu namanya haters dulu ya. Haters. Jadi persiapan juga lah. Iya, jadi ketika ya sebenarnya intinya buat ngeles juga, biar nanti kita nggak ada hatersnya. Itu. juga strategi ya. Iya. Storytellingnya dibuatnya gila di awal banget. Namanya juga Asal Goblek. Asal Goblek ya kan. Gitu. Dia anak-anak visioner tapi yang versi nyeleneh. Seperti itu. Dan itu apa adanya sih. Dari segi musik kita bikin yang benar-benar awam itu. Itu benar-benar awam. Gua nggak ngerti sama sekali yang namanya ketukan itu harus bunyinya kayak bagaimana. Gua nggak ngerti yang namanya boom bap, yang namanya kayak yang sekarang itu house musik gitu kan. Gua ngerti, yang penting gue bikin, terus gue berdua bikin lirik, udah jadi, itu aja udah. Itu yang nulis sharing apa lu Bang Diki? Sharing. Seri. Kalau gue bikin lirik, lu bikin lirik persatu. Kalau gue lihat persatu lu gimana? Oh gini. lu tinggal Jadi gua nyambung. sambungin. Nyambungin. Oh, oke. Itu. Misalnya mau berapa bar? 32, 18. Jadi ada berapa bar itu teknis lah. Teknis. Teorinya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dari persepsi gua mau berapa bar atau bagaimana ya terserah gua lah. Ya kan? Itu yang bikin gua ya kan. Mau bodo amat gitu kan. Iya, kayak gitu aja udah. Yang nyanyi juga gua. Nah, biasa itu lu bikinnya lirik dulu apa musiknya dulu? Dulu beat dulu ya. Dulu beat dulu. Dulu musik dulu. Kalau ntar lirik nyesuaiin gitu ya. Lirik nyusahin. Perbedaan pasti kalau enggak, beat dulu enggak. apa lirik dulu? Sorry. Enggak. Kayaknya lirik dulu gantian deh. cuy, lu bikin beat, nih ada beat kosong. Lirik, oh ya ini ada. Oh gitu. Cuy bikin judul cabe-cabean. Lu gini, cuy, tema cabe-cabean. Lu udah bikin lirik, terbikin ngikutin. Berarti lirik dulu. Ada beat Ya kan? dulu. Ada beat dulu, ada lirik dulu sih. Udah lupa lah dulu. Udah lupa. Yang penting jadi lah. Yang penting jadi lah. Nah itu yang menarik, gue mau tanya bedanya di mana sih kalau lirik dulu atau beat dulu, atau kesulitannya di mana? Lebih Enaknya gampang sih beat dulu. Oh, beat dulu ya, ketuk-ketukannya. Iya. Atau judul, lu tetepin judul dulu nih? Enggak. Apa? Karena mendingan beat dulu. Oh, beat dulu, Jadi lu oke. tahu nih ini temanya seneng apa sedih. oh dari si beat iya, itu. oke. Kayak lu ngajuin judul skripsi, ya kan? Oke. Direvisi judul dulu, isinya berubah lagi dong, Oh ya iya. kan? Nah, Nah, Ya, tapi ini artinya lebih mudah beat dulu. Nah, tapi ini berkelainan, Pak. Kenapa tuh? Di gua. kadang-kadang Di gua bikin liriknya dulu, Pak. Kayak contohnya yang sudah akhiri sudah itu,
Iya. Yang selamat tinggal, selamat itu gue bikin liriknya dulu, baru Ya. Baru suara masuk beat. baru masuk beat gue nyesuain. Berarti lu nyesuaiin. Nah itu, nah beberapa kesulitan sebenarnya fleksibel itu di situ. Ya, Iya. tergantung lu bikin lirik sambil bersenandung nggak? Nah Iya. itu Iya kan? artinya lu nulis juga udah punya gambaran Betul, notnya apa segala macam. iya, Lah, betul. Jadi gue nggak bikin grip. Iya. Gue dari suara gue aja nih. Lebih ke apa? Sensitivitas. Itu fungsinya otodidak, Pak. Iya, profil aja udah. Udah gitu aja udah. Emang orang-orang kreatif tuh kayak gitu. Punya kelainan yang positif. Iya lu bilang kelainan tapi itu Positif. Iya. gua kelebihan lah. Iya. Kelainan jiwa. Nah, gue termasuk ODGJ yang positif. O, Orang D, dalam G, Gang. Genangan. gang J. jablay. Dia Lu di ini nggak sih nanti? Enggak, bebas langsung. ada komunitas. Aduh, oh iya. Member ke berapa bang? Jangan ada sampai. Iya, jangan capek ya. Tapi benar ada komunitas ada. Ya, Waktu itu kan sempet ramai tuh. Tolong lah. Asosiasi ODGJ. Tolong masuk Yang dulu. sama si si Deddy Kobuzer. Jangan cilah, dikat. Iya. Hanya boleh nggak diskriminasi mereka. Iya. Nggak diskriminasi. Bis sebenarnya. pakai repul ya. Oke, sip. lanjut. Lanjut kasar dong. Nah, berarti itu ya apa lirik-liriknya. Iya. Gue mau nanya lu ya sebelum ngomongin lirik, ya lu waktu itu pernah udah bikin lagu kan ya segala macam. Nah, lu pertama kali manggung tuh waktu di mana sih? Nah itu dia. Kalau manggung itu acara festival Betawi-Betawian. Nah, festival kampung jadi kampung Iya, Malang. festival Kayak kampung malu banget Malang. ngomongnya gitu betul. Maksud gua gini loh, ketika gua datang ke situ, acaranya Betawi, tapi lirik gua nggak masuk ke Betawi. Karena belum ada lagunya. Karena belum ada lagunya. Cuma namanya Beberapa, wakilin ya. iya, Goblok. dari kata asal goblek itu aja, Itu baru 2 lagu itu. baru 2 lagu. Lagu Hater sama lagu Rebel. Walang tahun ya, This is. Disis ya, This is. iya Disis kan walang tahun itu. Oh, itu berarti acaranya juga acara kamsi dong. Iya Semua. betul Kampung Walang. Jadi di situ ada event yang dimana acara HUT Jakarta. Oke. Tapi Gitu ya. luar biasa. Kampung Walang itu festival yang di kampung sendiri dan dia ngundang beberapa budaya maksud gua talent budaya dari lokal. Ya benar. Nah. Memperdayakan ya. Memperdayakan Talent lokal lah ya. betul. Kita lokal banget. Nah, kebetulan di situ ada asal goblek yang namanya Betawi, asal goblek ya kan, tapi liriknya nggak ke Betawi. Nah, di situ this is itu maksudnya gue memperkenalkan wilayah gue sebenarnya Walang. Oke. Makanya mereka tertarik dengan wah ini anak bikin lagu Kita buat kampung Walang gitu kan. Di situ soalnya ada lirik salam kenal kami dari Jakarta Utara, dari Walang gitu kan. Walang Town is in the house. Asal goblek ya kan. Yang nonton anak kecil. Tapi dari situ, Pak. Serius itu. Pada tahu langsung lagunya. Pada tahu, Pak. Nenek gua nonton. Sampai anak SD suka sama gua. SD pertigaan ya. Raubinangun banget. Binangun. Iya, Raubinangun. Iya, Raubinangun. Kebalik dari Binangun ke Walang. Betul. Jadi dari Raubinangun datang ke situ foto-foto ya kan. Akhirnya gua pacarin sama gua. Padahal dia yang udah janji nih. Padahal gua yang ngomong. Pokoknya Nggak ada. Dia wanti-wanti ke gua lah. Nggak ada ya macarin fans. tapi gua melanggar Gua itu. udah ya cuy ya. Gua dia di gua. Tapi ternyata ya Kau kan? ternyata gua Villa. ternyata gua nggak Itu relate. kalau maksud dia tuh wanti-wanti apa? Kenapa? Biar dia aja semua. Iya, mau kurang Dia aja ajar. yang ngakuin ini semua, kuasain semua. Nah, jadi dari acara festival Walang itu, gua bisa ke Banjarnegara, Paling jauh tuh. paling jauh di Itu langsung Banjarnegara. waktu 2 lagu. Enggak. Enggak, Udah jadi sempet banyak. udah sempat banyak Udah 1 tahun. Banyak lah ya di beberapa tempat ya. 1 tahun kebetulan dari circle panitia di situ ada yang ngajak mau nggak di Banjarnegara acara itu waktu itu acara Tahu festival festival Banjarnegara. Banjarnegara juga dan di situ dihadiri sama Hatta Rajasa. Oh, kita ini pan ya. Dari PAN.
Tuh. Lu bawa nama Utara nggak? Itu gua bawa nama Jakarta Utara, tapi tetap aja gua sih pengennya ketika gua Minta apa sih malam-malam ini diminta apa? gimana? Diminta apa malam-malam pas kita manggung? Diminta apa? Lagu reggae kan? Oh, lagu reggae. Jadi nih, jadi effort jadi di Banjarnegara ternyata beda sama Jakarta. Banjarnegara Pak. Jawa apa ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, Di Jawa effort-nya Tengah. reggae. Reggae, Pak. Nah, Itu secara tiba-tiba nah, ini gua 2 kali pentas, jadi malam sama pagi. oke. Nah, malam itu kejadiannya unik banget. Gua datang, panggung roboh. Jadi Enggak, atasnya doang tapi Atasnya doang, atapnya. atapnya, riggingnya, Iya, iya. riggingnya roboh. azab. Gua nggak ngerti pas datang gua melongo. Kayaknya nggak jadi manggung nih. Pas manggung Pas manggung anak reggae semua yang datang, Pak. Gua nge-rap, Nah. nggak masuk loh. nggak masuk nih, masuk. Nggak masuk nih. Akhirnya ya udah besok mau ribut sih. sempat mau ribut. Gua Oh, disuruh turun gitu. Suruh turun. gua enggak terima ya kan. Nggak Kita terima. berjauh-jauh. Oh. Minta regi, anjing sih ributin. Ada abang-abangan gue lagi kan, jangan lu kampung orang. Abang-abangan gorengan. Enggak, abang-abangan gua. Oh, gue gua golek. Iya. Bang lain sih. Iya. Ributin bang, jangan lu. Iya, kan mati aja. Masalah jauh ya. Coba banget lagi siapa yang ngebela lu. Akhirnya malam-malam gue suruh cuy bikin beat reggae. Bikin beat reggae. Pada saat itu juga malam itu setelah gua pentas, gue bikin Buat malam. buat pagi. Buat pagi. Buat paginya band reggae, dan alhamdulillah ketika gue bikin beat reggae itu Nggak ada. anak-anak reggae Gak ada. 3 orang. Tapi buat lu tuh ya. PR lagi. Maksudnya Gak ada lagi gak rame. lihat lah ya kan siapa yang nampil. Oh ini Iya. jangan minta yang macam-macam. Ya minimal udah diturutin datang lagi 3 orang doang. Masalahnya yang lebih bagus dari gua pun nyanyi apa dulu sih? Iwan Fals ya? Iwan Fals. Itu bagus suaranya mirip sama Iwan Fals, tetap diteriakin reggae. Aduh. itu gue bingung itu. Serem banget. Itu bagus beneran mirip Nah, banget suaranya sama Iwan Fals. Tetap Serak-serak dimintain bahasa ini reggae. ya. Iya. Ya, susah-susah. Kalau udah ada reggae mah. Tapi lucu juga ya. Tapi lucu aja, Iya. keren. Itu juga iya. Mereka yang circle-nya maksa, anjrit. Ya mungkin nggak ada kali yang Iya. yang reggae kali ya. Tapi fenomenanya ketika kita manggung di sana selang 6 bulan terakhir itu ada NDX. Oh. Itu grup rap Oh yang 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 sekarang tenar gak sih? Iya. Yang rap NDX. Jawa, rap Jawa yang dangdut. Nah, Kok bisa gitu diterima ya. diterima? Jangan Gue bingung di situ. Nah, dia nonton Apakah kita kali cuy. mereka ngelihat dari Kalau boleh. enggak, bukan. Maksud gue dari Oh, itu rasis tuh lu. rencana Jojo Hari kayaknya ya. Jadi gitu. Jadi pas pada saat itu anjing NDX naik nih Di di Jawa, apa namanya, Iya. band daerah Jawa. Band itu daerah Jawa, diterima. rap Dia- Si gitu. lagunya dia. Pokoknya Yang- adalah rap Jawa. Pokoknya ada lah Jawa. Dia tuh. udah jadi GS juga sih. Itu Ada juga tuh NDX. yang sempat masuk audisi apa kemarin? Oh ada. Indo Yang Got Talent itu. Apa Rising Star? Voice ya, Voice. Voice. Pokoknya Oke. acara di TV itu kan Ah. orang Jawa juga kan? Hmm. Siapa tuh Hendrik loh gitu. Ya pokoknya dia rap ini untuk sekarang walaupun dia masuk ke audisi-audisi begitu tetap aja yang dikenal Saikoji. Sama dia Oh, mungkin si sama ini ya, yang Iwaka di- juga. yang Rising Star ya, tau gue yang nyanyi lagu Rising Star. 13 tuh. Iya. Yang gemuk kan? Nah, kalau tau gue. Yang mirip-mirip Saikoji lah. Seikoji lah. Hip hop, hip hop lah. Pokoknya kalau ngomongin hip hop Saikoji. Iya sih. Saikoji. Kalau Padahal- pokoknya Iwake ya. Harusnya Iwaka sih. Seikoji ya bagus sih menurut gua. Iya. Bagus. Tapi gua nggak suka sama itu aja. Apa? Sama orang Banjarnegara. Oh, Saya lagi. Ini Regi lagi bingung kan kitanya ya. Gua ekbol banget soalnya. Ekbol. Sama kayak Bang Jack gitu ya. Ekbol. Ya pokoknya influence lokal Oh, Ekbol. dulu lah. ini ya. Kenaik. Wih, kenal. Fansnya namanya Kenaik. Nah, Nice. sama siapa tuh yang dari itu Ki? Siapa? Bukan, siapa? Iqbal. Bukan, satunya lagi yang orang timur juga yang apa? Khususnya
Aduh lupa gue namanya tuh. Agil. Oh, Agil. Mas Agil Agil. tuh, Mas Agil itu aduh. Edgy to the L. Edgy to the L itu Gokil juga favorit itu, lah. Mas Agil. Itu salah satu influence juga sih. Influence gua juga buat beat ya. Nah, Buat beat itu Oh, dia gaba-gaba beat. gaba-gaba beat itu aduh. Gua lebih ke situ lah. Gaba-gaba beat. Makanya beat-beat asal goblek itu ya dari perjalanannya perubahannya ya dari gaba-gaba beat. Itu ngikutin Berarti itu. asal goblek nih manggung baru 2 kali di Walang sama di Banjar. Banyak. Banyak, tapi nggak kan udah kedetek. melalui banyak tahap. Iya, tapi intinya dari Walang kita bisa ke Banjarnegara, gitu. Dari utara ke Banjarnegara. Ke Banjarnegara. Gitu. Tara Banjarnegara. Iya jadi lu. Jadi itu satu bait itu. Disuruh nyanyi Gue yang di Caur tuh di Di mana yang paling jauh pengalaman manggung yang paling Caur ya, Nah. di Jayabaya. Ya, Kenapa ya. emang waktu itu? Jadi sampai kita dimatiin mic-nya sampai dia nih. Sama panitia tuh. Gua Dia ribut. loncat dari panggung. Itu gara-gara kenapa tuh? Ya itu awal di matiin mic, terus provokasi lah dari sebut gak sih? Dari penonton lah, dari Dari penonton, UKA ya dulu. dari UKA. Dulu dari anak UKA kan. Bukan UKA sama Walang. Iya. Ya, Dua ya kan. ya konflik lah, Ngeributin apa gitu. friksi. Karena cuma tetangga doang ya, beda gang Iya, doang. beda gang. Sekarang aja malu. Tapi kalau dilihat lagi kita aduh malu banget. Malu banget. Malu banget. Kok bisa gitu kayak begitu dari penting. nggak penting banget. Sebenarnya hal-hal seperti itu dari sebelum terbentuknya asal goblek juga konflik dari UK sama Walang itu udah ada, ada ya? udah ada. Kita Jadi satu-satunya band hip hop grup hip hop yang masuk ke kalau dulu kan genrenya hardcore ya. Iya, hardcore normal. Iya. Siapa gitu. Iya. Jadi di Jayabaya itu sebenarnya gue MC juga. MC. Kayak manggung. Jadi MC kebetulan dari panitia punya kenalan, gue disuruh MC di situ. Oke, gue okein. Tapi gue punya notis lah. Asal goblek dong main. Nah, akhirnya asal goblek boleh main Di acara di acara hardcore itu. Oke. Dan Bola sebelum anak gaul. nah sebelum itu Cing, gue aja anak ya. sebelum asal goblek ada di pamflet, anak UKA tahu pak. Oh, ya lah kamar burung Terus gitu ya lah ya. kalau burung gitu. Akhirnya anak UKA pada datang ke situ untuk ngeributin anak Walang nih Motivasinya ceritanya. datang gitu loh ya. Iya. Dan di situ, waduh, ekspektasi gua kan, gue pengen menguatkan eksistensi gua asal goblek. Karena ada anak UKA jadi, aduh gimana nih? Oh udah jalan aja. Gas aja. Terus gas terus. Selalu aja ya kan. Selalu Tujuan juga aja tujuan buat eksis. perform doang, Iya, buat gitu kan. buat prepare mah perform. tetap. Akhirnya di situ, anjing, anak UKA semua nih. Enggak, Gue lagi ngomong. Pak, yang gue bingung lu MC gitu. Iya, gue MC. Dia ada yang kenal lu. Kok bisa dia sabotase, nikmati gitu. Nah itu. Karena mereka takut, takut ada kericuhan di situ. Masa udah mulai Oh, pas oke, gua oke, oke, pas oke, goblek oke. manggung tuh udah maju ke depan semua. Di depannya. Itu masa buka apa masa umum? Umum. Campuran oke. ada anak Campuran gua juga, ada. anak orang juga udah ngeringsek. Sampai gue turun panggung, ada yang nyamperin gue nih anak UKA nih. Gue anak UKA nih. Terus semua lu apa? Udah. Gue bilang gitu. Gue anak UKA aja. Gue tonjok aja bukan. Minta maaf cuy sekarang. Minta maaf. Ya, mohon maaf itu Kejadian dua. Kalolan kita. ketololan gua lah pribadi pada saat itu terbawa suasana. Akhirnya membawa masa. Iya, akhirnya ya motor cewek gua hancur gara-gara gua Iya, ketabrak. Itu mungkin salah satu dampak Dampak lah ya. dampak walaupun bukan dari anak UKA langsung, tapi dari orang lain yang nabrak motor gua gitu kan. Tapi ya sekali lagi gua atas kejadian itu ya Nah, gue sadar kalau ternyata yang gue lakuin itu goblok banget. Oh, gue Asli. berarti salah paham. Gue pikir tuh anak UKA yang sabotase ini ternyata panitia yang Panitia yang takut. Sengaja buat dengan jadi- potensi keributan. Iya, karena dia nggak mau acara itu hancur gara-gara asal goblek yang nggak seberapa. Iya, pokoknya intinya Gue denger itu, film itu denger. Cuma Iya. gue ngertinya tuh kayak
masa walang ikut acara juga nonton. Iya. Anak nonton terus di luar ribut. Nah itu memang momennya. Ya gue pikir gitu doang, ternyata ada karena masalah goblek ya. Iya, karena pada saat itu kebetulan ini anak UK punya rapper juga, Bayu MDC. Iya, Bang Bayu. Bang Bayu, peace Bang Bayu. Anda punya anak sekarang. Sama kayak saya. Iya, Bang Bayu. Bayu apa sih? Bayu MDC. M. Dulu apa namanya ya? Gak tahu lu. Mulyono apa? Nggak. Jadi MDC itu pokoknya dia yang tahu sendiri lah. MDC. Lu gak tahu sih. Jadi Bang Bayu itu awal mulanya dia ngedis anak walang. Oh, dia. Itu Bang Bayu. Tahu gue nih. Dia dulu ya? Hah? Dia dulu. Kalau misalkan Bang Bayu nggak ngerasa ini, ya coba klarifikasi lah. Oh dulu Kasih lah ya. lagunya apa sih? Walang tahun anjing. Oh, Kayak walang tahun anjing gitu. Oh iya, gua sampai hafal itu. Nah, itu ada ini juga tuh. Ada bingung juga gue sih sebenarnya ngejelasinnya. Nah, Ketika dia menggunakan kalimat walang anjing, itu bukan anak UK. nah, Yang Itu anak ngomong luar. Iya, bukan ini si Bang Bayunya. bukan Bayunya. Oh my god. Nah, ketika Ini lagu dia tadi. betul. Lagu dia. Nah, ketika kita ngebales, kita pakai audionya itu dengan suara itu dan mereka nyamperin kita. Kenapa? Dia bilang, kok lu masukin suara gua? Gua kan nggak istilahnya gua nggak ada di konflik itu. Tapi kalau logika gua kan lu ikut berkontribusi dalam lagu itu. Ya maksudnya dia ngefasilitasin lah. Betul. Jadi pakai nama Bayu MDC. dan dia upload lagu itu dengan nama Bayu MDC. Nah, akhirnya oke lah kita ya udah sorry Bang ya. Gue bukan nyerang pribadi lu. Tapi gue nyerang tentang lagu itu. Karena lu yang ngomong walang anjing. Gue anak walang ya, gue tersinggung di situ. Akhirnya gue bikin lagu balasannya. Terus dibales lagi tanpa ada kericuhan di situ. Karya aja balas karya. Dis lah ya. Iya, Surat menyurat ya. Tapi dampaknya Pak, dampaknya itu kemana-mana. Ya itu sih. Bisa apa ya? Dampak yang paling parah yang. Dampak yang paling parah Tawuran lah. tawuran Pak. Iya, itu dia. Jadi, rivalitas. wah, jadi Asal Goblik ini bukan satu komunitas yang mewakili kreativitas anak walang, tapi mewakili kalau ini tuh tawuran pemicunya. Dapat framing akhirnya ke situ. Iya. Aduh, kacau. Kemana-mana tuh. Sampai ada yang ngepro ke anak UK si Lukas, anak kampung Bandan ya? Kampung Bandan. Bandar. Oh, itu apa yang YouTuber ya sekarang ya? Iya, sekarang lu YouTuber. Tong Cupai. Ya, dia kalau ingat gue samperin tuh dulu. Iya, dulu Cupai. Iya. Dulu gue samperin ke warnet, dia bikin lagu dis kan. Dia ngebahas lagu anak gaul kita sih. Anak gaul kita, cuman gua sih nggak, ya karena gua bodo amat lah. Sekarang mah ya damai lah. Sekarang mah udah Maafin ya. nggak ya. Masalah gitu-gitu kan. Cuma dulu lah. Ya, tapi masih muda. Karena dia yang paling masuk yang lirik gue terakhir cuy. Kata dia bales, kalau ngedis jangan bawa orang tua. Iya. Ngedis kok request. Jadi intinya masa yang dulu itu sebenarnya memang kebodohan kita pada saat muda, itu aja Warna lah. warnanya. Jadi ada cerita untuk masa depan gitu kan. Kalau yang meninggal nggak bisa cerita. Nggak bisa cerita. Tapi maksudnya seiring jalannya waktu ya itu semua kan tinggal cerita. Iya. Masing-masing itu ada nggak sih lu kayak ketemu khususnya di anak uka udah nongkrong bareng? Oh, sampai saat